Banyak orang belum tahu bahwa Kota Pekalongan pernah melahirkan seorang ulama besar, produktif, dan sangat berpengaruh dalam dunia keilmuan Islam. Seorang kiai yang menulis lebih dari 120 kitab, hingga oleh para ulama dijuluki sebagai Imam Syafi'inya Pekalongan. Beliau adalah Kiai Haji Ahmad Subki bin Masyadi, atau yang lebih dikenal sebagai Kiai Subki. Untuk memahami besarnya peran beliau, kita perlu melihat lebih jauh bagaimana Islam berkembang di wilayah Sampangan, termasuk bagaimana pesantren, tradisi lokal, dan budaya keulamaan tumbuh dan saling menguatkan sejak ratusan tahun lalu. Wilayah Sampangan sejak lama dikenal sebagai kampung ulama. Islam di daerah ini berkembang bukan melalui kekuasaan, tetapi melalui pesantren, pengajian, dan keteladanan para kiai. Jejak sejarahnya bahkan dapat ditarik hingga abad ke-19. Catatan sejarah menyebutkan bahwa lembaga pesantren di wilayah ini sudah mulai berdiri sejak tahun 1886. Pesantren ini kemudian dikenal dengan nama Wali Sampang, mengambil nama seorang tokoh dakwah yang diyakini berasal dari Sampang, Madura, dengan nasab yang tersambung hingga ke Yaman. Nama ini menjadi simbol kuatnya jaringan Islam Nusantara dengan dunia Islam global. Seiring perjalanan waktu, pesantren ini mengalami beberapa kali perubahan nama dan pengelolaan. Hingga kini, lembaga ini dikenal sebagai Al-Mashhad Manbaul Falah Wali Sampang yang tetap menjaga akar sejarahnya. Dalam sistem pendidikannya, pesantren ini menggunakan kalender Arab dengan tahun ajaran dimulai dari bulan Syawal hingga Sya'ban. Pola ini mengikuti tradisi pesantren klasik, namun tetap terbuka terhadap perkembangan zaman. Pesantren Wali Sampang menggabungkan pendidikan Islam tradisional seperti ngaji Al-Quran dan kitab kuning dengan pendidikan formal. Santri tidak dibatasi untuk melanjutkan sekolah umum maupun pendidikan tinggi. Bahkan, santri di sini berasal dari berbagai jenjang, mulai dari tingkat dasar hingga program doktoral. Mayoritas santri merupakan masyarakat lokal Pekalongan, namun pesantren ini juga menerima santri dari luar daerah. Pendidikan untuk santri putra dan putri diselenggarakan secara terpisah dengan fasilitas masing-masing. Di tengah tradisi pendidikan tersebut, lahirlah sosok Kiai Ahmad Subki bin Masyadi pada 9 September tahun 1933, sekitar 5 tahun setelah NU berdiri. Ayah beliau, Kiai Haji Masyadi, merupakan ulama yang nasabnya tersambung hingga Maulana Hasanuddin bin Sunan Gunung Jati Cirebon. Beliau adalah cucu Mbah Kiai Umar bin Khattab, ulama besar Pekalongan yang dikenal alim sekaligus wali. Tradisi keilmuan dalam keluarga ini sangat kuat. Anak-anak, menantu, hingga cucu-cucu Kiai Masyadi banyak yang tumbuh menjadi ulama dan tokoh masyarakat. Tidak berlebihan jika Sampangan dikenal sebagai kampungnya para ulama. Sejak muda, Kiai Subki mengembara mencari ilmu. Beliau mondok di Kendal, Demak, hingga Rembang. Dalam perjalanannya, beliau dikenal memiliki kecerdasan dan kedalaman spiritual yang luar biasa. Bahkan, sebagian ulama menyebut ilmunya sebagai ilmu laduni, yaitu ilmu yang dibukakan Allah melalui kejernihan hati dan keikhlasan. Di Pondok Pesantren Al-Hidayah Lasem, di bawah asuhan Kiai Haji Ali Maksum, Kiai Subki tidak hanya belajar, tetapi juga dipercaya mengajar. Dari sinilah tradisi menulisnya tumbuh. Beliau menulis dan menerjemahkan banyak kitab, baik dalam bahasa Arab, Arab Pegon, maupun Indonesia. Ciri khas karya Kiai Subki adalah adanya catatan tambahan yang dikenal sebagai Ziyadatun Minal Fakir, yang menandai pemikiran orisinal beliau. Hingga kini, karya-karya tersebut masih dipelajari di berbagai pesantren, bahkan dicetak oleh penerbit besar dan beredar hingga ke luar negeri. Sepanjang hidupnya, Kiai Subki menulis lebih dari 120 kitab, mencakup berbagai disiplin ilmu seperti fikih, tauhid, tasawuf, dan bahasa Arab. Sekembalinya ke Pekalongan, beliau mengabdikan ilmunya dengan mendirikan Pondok Pesantren Al-Mashhad Manbaul Falah Wali Sampang, serta aktif dalam organisasi NU sebagai Rois Syuriah PCNU Kota Pekalongan dalam beberapa periode.
Cikal bakal berdirinya pondok ini berawal dari pengajian kecil di rumah. Awalnya hanya dihadiri oleh segelintir jamaah. Namun, berkat keberkahan ilmu dan dukungan para kiai sepuh, pengajian ini berkembang pesat. Santri datang dari berbagai daerah dan pembangunan pondok pun dimulai. Peletakan batu pertama dilakukan dengan penuh doa. Bantuan mengalir tanpa diminta. Pasir, semen, genteng, hingga tenaga. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, bangunan pesantren pun berdiri. Selain sebagai pusat pendidikan, pesantren ini juga menyimpan naskah-naskah Islam bersejarah, termasuk manuskrip tulisan tangan dan karya keagamaan lama. Sebagian naskah sempat rusak atau terpisah karena kurangnya perawatan di masa lalu. Saat ini, upaya serius dilakukan untuk meneliti, merawat, dan menyimpan dokumen-dokumen tersebut sebagai warisan sejarah dan budaya Islam. Hingga hari ini, pesantren Wali Sambang terus menjalankan pendidikan Islam tradisional sekaligus membuka diri terhadap pendidikan modern. Pesantren ini tidak hanya menjadi tempat belajar agama, tetapi juga menjadi pusat pelestarian manuskrip Islam dan penjaga tradisi keilmuan Nusantara. Kisah Haji Ahmad Subki wafat pada 11 November 2011 dalam usia 78 tahun dan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Sapuro, Pekalongan. Kisah ini menunjukkan bahwa perkembangan Islam di Pekalongan tumbuh melalui pesantren, tradisi lokal, nasab keilmuan, dan perjuangan para ulama. Dari pengajian kecil, lahir karya besar. Dari kampung sederhana, lahir ulama kelas dunia. Semoga kisah Kiai Ahmad Subki dan Pondok Pesantren Wali Sambang ini menambah kecintaan kita kepada pesantren, ulama, dan sejarah Islam Nusantara. Seiring berjalannya waktu, warisan keilmuan Kiai Ahmad Subki tidak hanya dikenang melalui karya-karyanya, tetapi juga diwujudkan dalam kehidupan pesantren yang tumbuh di lingkungan Sambangan. Pondok Pesantren Wali Sambang berdiri dan berkembang dari pengajian sederhana yang berpusat di lingkungan rumah dan masjid. Pada masa awalnya, kegiatan pendidikan belum berbentuk asrama, melainkan berupa ngaji kitab dan pembinaan santri yang datang dari sekitar kampung. Pesantren ini tumbuh secara alami bersama masyarakat. Santri, kiai, dan warga sekitar memiliki hubungan yang sangat erat. Gotong royong, kebersamaan, dan tradisi keagamaan menjadi fondasi utama perkembangan pondok. Seiring waktu, kebutuhan akan pendidikan yang lebih terstruktur mendorong berdirinya pesantren dalam bentuk yang lebih formal. Asrama mulai dibangun, kegiatan belajar mengajar semakin teratur, dan jumlah santri pun terus bertambah dari tahun ke tahun. Hingga kini, Pondok Pesantren Wali Sambang tetap mempertahankan tradisi pesantren salaf dengan pengajian kitab kuning dan Al-Quran sebagai inti pendidikannya. Namun di sisi lain, pesantren juga bersikap terbuka terhadap perkembangan zaman dengan memberikan kebebasan santri untuk menempuh pendidikan formal di luar pondok. Bagi masyarakat sekitar, pondok pesantren ini tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial. Dari sinilah nilai-nilai keislaman, akhlak, dan tradisi keilmuan terus diwariskan. Pondok Pesantren Wali Sambang menjadi bukti bahwa pesantren bukan sekedar bangunan, melainkan ruang hidup bagi tradisi, ilmu, dan perjuangan para ulama yang terus berlanjut hingga hari ini.